KPK menetapkan Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, Laude Muhammad Rusman Emba sebagai tersangka dugaan suap dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap ex-Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dengan terpidana Ardian Nurfianto. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut KPK menggeledah kantor Bupati Muna dan kediaman pribadi tersangka. Selain Bupati Muna, KPK juga ikut menetapkan satu pihak swasta sebagai pemberi suap. KPK menetapkan 4 tersangka di kasus ini, tapi KPK belum merinci siapa-siapa saja yang dijadikan tersangka itu. Pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, karena ini sudah pada proses penyidikan, diantaranya adalah kepala daerah di kabupaten tersebut. Tentu KPK juga telah berkirim surat kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk meminta agar dilakukan pencegahan supaya tidak bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang, yaitu kepala daerah di Kabupaten Muna dan juga pihak swasta. Ya. Untuk sampai nanti Januari sekitar 6 bulan ya. Hingga hari ini penyidik KPK masih memeriksa sejumlah tempat di Kabupaten Muna. KPK menyebut menyita sejumlah barang bukti dalam penggeledahan. Kasus ini adalah pengembangan dari persidangan mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ardian Nurfianto. Ardian sebelumnya divonis 6 tahun penjara karena menerima suap untuk surat pertimbangan peminjaman dana PEN dari pemerintah daerah. Lalu bagaimana konstruksi perkara suap dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang menjerat Bupati Muna, Sulawesi Tenggara? Ada jurnalis Kompas TV, Dian Silitong akan melaporkan langsung dari Gedung KPK, Jakarta Selatan. Dian, dalam perkara ini bagaimana relasi sehingga terjadi dugaan suap antara Bupati Muna dan mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah di Kemendagri, Ardian Nurfianto? Ya, sejauh ini kalau dari penjelasan KPK berdasarkan pengumuman nama tersangka baru yang salah satunya adalah kepala daerah yakni Bupati Muna Laude Rusman Emba, ini kalau bisa disimpulkan peran dari Laude Rusman Emba adalah sebagai pemberi suap terhadap mantan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Ardian Nurfianto. Nah, selain dari Bupati Muna, ini juga KPK menetapkan satu tersangka lainnya yang merupakan pihak swasta yang diketahui juga sekaligus merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Muna, Laude Gomberto. Jadi memang ada 2 tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional. Nah, KPK menetapkan kedua orang tadi sebagai tersangka setelah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Kabupaten Muna, salah satunya adalah di kantor dinas Pemkab Muna dan juga di rumah pribadi 2 tersangka. Nah, dalam proses penggeledahan ini KPK berhasil menyita barang sitaan, diantaranya berupa dokumen, kemudian juga alat elektronik yang kedua barang sitaan ini bisa menjelaskan atau menerangkan tindakan pidana yang dilakukan oleh kedua tersangka. Nah, seperti yang Anda sampaikan tadi Cindy, bahwa memang kasus ini merupakan pengembangan dari kasus pengurusan dana pinjaman PEN Kabupaten Muna di Kemendagri pada tahun 2021 dan juga 2022. Jadi sebelumnya Bupati Muna ini memang sempat atau pernah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk perkara yang sama pada Juni 2021. Nah, pada tahap penyidikan pertama ini KPK sebelumnya juga sudah menetapkan sejumlah tersangka, diantaranya tadi ada Ardian Nurfianto yang merupakan mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan kemudian juga ada mantan Kepala Dinas Kabupaten Muna, Syukur Akbar, yang keduanya juga statusnya saat ini sudah terpidana karena kasusnya sudah disidangkan, dan kemudian juga KPK menetapkan adik dari Rusman Emba yakni Rusdianto Emba
dan juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna, Sukarman Loke sebagai tersangka. Tentu kita akan nantikan sesungguhnya seperti apa detail keterlibatan dari Bupati Muna dalam kasus atau perkara suap pengurusan dana pinjaman PEN ini. Cindy, kita akan nantikan karena memang sampai dengan hari ini KPK baru hanya menetapkan 2 tersangka baru dari hasil proses penggeledahan atau pengumpulan alat bukti. Jadi informasi yang kami terima, kedua tersangka sampai dengan saat ini memang belum diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Baru sempat diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, itu pun dalam tahap penyidikan yang pertama. Jadi kita tunggu nanti bagaimana pengembangan terkait dengan kasus atau perkara ini. Cindy. Dian Silitonga melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Kita beralih ke informasi